Shalom, perkenalkan saya Irene Putra Monoduweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 1, kelas C, Universitas Nusa Cendana Kupang Angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas makalah mereview buku ke-6 yang berjudul Kebajikan Politik. Langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu masalah utama dalam mengevaluasi paideomata. Masalah utama dalam mengevaluasi paideomata adalah hubungannya dengan subaltern atau saingan paideomata dalam masyarakat yang lebih luas, toleransi terhadap pluralisme menggunakan istilah modern. Karakter dari paideomata tertentu dapat mendorong kekuasaan menjadi penindas, militan, atau fanatik. Sementara lainnya, paideomata mungkin mampu inium dengan beberapa konsepsi hidup yang baik. Untuk menggunakan istilah-istilah dari sosiologi agama, beberapa paideomata adalah eksklusif, sementara lain inklusif atau pluralis. Beberapa membenarkan penggunaan kekerasan dan indoktrinasi. Seseorang paideomata juga dapat mengubah karakternya dalam perjalanan perkembangan sejarah dan berhubungan secara berbeda pada waktu yang berbeda dan tempat-tempat. Contoh paideomata yang ada bermacam-macam kebiasaan kondominium. Paideomata dominan dari zaman kuno akhir dan abad pertengahan di barat, tentu saja terkait erat dengan tradisi iman Kristen. Kekristenan meskipun secara historis mampu berubah menjadi doktrin komprehensif yang tidak toleran selama perang agama modern awal, misalnya dalam praktiknya abad, mengadopsi berbagai sikap untuk elemen non-Kristen. Di zaman kuno, disiplin sastra dan filosofis yang dikembangkan oleh para elit terpelajar Yunani. Sebagian dirancang untuk menopang tatanan sosial dan politik masyarakat tersebut. Dalam sejarah panjang, agama Kristen terhadap budaya sipil pangan telah mengalami sejumlah transformasi. Kristus sendiri dan Rasul Santo Paulus telah menetapkan penolakan total terhadap budaya pangan di dalam gereja, separatisme sambil menekankan legitimasi politik non-Kristen. Pada periode Konstantinian, budaya tinggi kafir seringkali sangat dicurigai terhadap perbatasan tentang paranoia. Penulis Kristen awal lainnya seperti Origen dan Lactantius memanfaatkan secara luas warisan sastra dan filosofis kafir sambil mengklaim bahwa kepercayaan Kristen memiliki penggantinya. Ketika agama Kristen mencapai apa yang dilihat orang Kristen sebagai menakjubkan kemenangan supernatural. Agama resmi dan eksklusif Kekaisaran Romawi, sikap terhadap budaya pangan berubah lagi. Pada awalnya itu adalah kemenangan, bertekad untuk menjadikan Roma sepenuhnya Kristen dan dengan demikian menjadikan zaman ketiga yang sempurna. Ini masyarakat stamping out kantong yang tersisa dari Greco-Roman paideia yang dilihat oleh lebih fanatik sebagai terkait erat dengan agama pangan dan penyembahan setan. Dengan munculnya susunan Kristen di akhir zaman kuno dan kemenangan dari cita-cita asketis, otoritas politik, budaya, dan agama bergabung, namun masih menegakkan perubahan sikap lainnya yang semakin menurunkan prestise masyarakat. Pada abad pertengahan tinggi, gerakan spiritual besar yang disebut skolastisisme membuka kembali Eropa untuk sumber-sumber pengetahuan non-Kristen. Paideomata dari kaum skolastik mengungkapkan ambisi yang sangat besar untuk menciptakan badan-badan penalaran hukum dan sistem pemikiran yang akan melayani tujuan awam dan gerejawi. Budaya skolastik mengandalkan pangan, otoritas Yahudi,
Muslim dan Kristen, terutama Aristoteles dan korpus hukum Romawi dikodifikasi di bawah Kaisar Kristen Justinian memaksakan logika dan cara berpikir generasi. Kaum humanis Renaissance Italia yang dipimpin oleh Petrarch lahir seorang paideomata Kristen baru, berbeda dari yang dominan di era skolastik. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan paideomata baru. Tujuan paideomata baru untuk membangkitkan kembali yang terhilang secara menyeluruh sastra Yunani Romawi dan budaya filosofis, seperti yang pernah ada di zaman kuno peradaban dalam krisis. Petrarch dalam para pengikutnya mulai percaya bahwa yang baru lebih tanpa pamrih. Memang penuh gairah peradaban pangan di masa lalu itu perlu untuk dicegah runtuhnya susunan Kristen. Institusi baru yang dasarnya apa yang mereka sebut studi humaniora diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pada sifat manusia akibat jatuhnya Roma dan hilangnya peradaban kuno. Pembahasan yang ketiga, paideomata baru. Paideomata baru adalah produk dari krisis peradaban yang sangat besar yang mengguncang kepercayaan pada budaya abad pertengahan dan merusak legitimasi kunci institusi. Secara garis besar, krisis ini terkenal. Setiap siswa sejarah abad pertengahan akan belajar tentang runtuhnya kekuasaan dan otoritas kekaisaran Romawi Suci dan kepausan, penawanan Babilonia, gereja dan skisma besar, dan penegasan diri raja, pangeran, dan kota yang menentang otoritas universal yang lemah dari abad pertengahan tinggi. Italia abad pertengahan akan mempelajari devolusi Italia Utara ke dalam tiran yang berperang, mengakhiri sebagian besar komune populer yang telah berkembang di abad ke-13. Perang dan gerombolan tentara bayaran yang menyiksa Italia selama beberapa dekade, kebangkrutan sistem keuangan Eropa yang baru lahir pada tahun 1340-an, meningkatnya tantangan Turki otonom di perbatasan timur Eropa, kelaparan berulang dan bencana alam lainnya. Dan di atas semua bencana kematian, wabah mengerikan yang melenyapkan sebanyak sepertiga dari populasi Eropa dan tetap ada endemik di Eropa selama berabad-abad selama wabah awal pada 1347 sampai 1349. Efek dari krisis peradaban ini pada mentalitas Eropa dan terutama Italia kurang dipahami dengan baik. Buah tertentu dari krisis seperti itu yang berasal dari Black Death atau dari serangan politik terhadap monarki gerejawi telah dipelajari secara rinci, tetapi pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana para pemimpin intelektual dan moral Eropa memahami dan mengatasi krisis yang berlipat ganda. Namun untuk memahami bagaimana krisis yang lebih luas dialami dan ditafsirkan oleh orang-orang sezaman humanisme Renaissance yang sebenarnya orang yang reflektif dan pandai berbicara pada masanya. Karya-karya terutama korespondensinya yang luas mengungkapkan jaringan kontak di seluruh Eropa dengan orang-orang menengah dan kedudukan tinggi, awam dan ulama, berkisar lebih dari setengah abad sebelum kematiannya di tahun 1374, pancarkan cahaya cemerlang yang menerangi kehancuran zamannya. Di Bologna pernah dirayakan karena pemikiran hukumnya yang hebat. Ratu Agung ketidaktahuan telah mendirikan taktanya dan semua telah menyerah padanya. Kota yang bahagia dan makmur itu, sebagai seorang murid dia bisa keluar masuk siang dan malam, sekarang menjadi seorang kam bersenjata yang diperintah oleh seorang tiran dari para paus. Setelah aman dan tidak bersenjata, dilindungi oleh rasa hormat kepada takhta apostolik, telah direduksi menjadi kesengsaraan yang ekstrim oleh pasukan perampok. Kota itu sekarang dipenuhi para pemungut pajak, mati-matian mengumpulkan dana untuk
membangun benteng yang semakin kuat. Bahkan di tempat peristirahatannya di dekat Vaucluse sekarang ada pencuri, perampok, pengembara, dan serigala yang berkeliaran. Pembahasan yang keempat, penyebab krisis. Penyebab krisis itu adalah analisis Petrarch tentang penyebab yang mendasari keruntuhan susunan Kristen. Itu pertama terbuka untuk melihat visinya tentang jalan menuju reformasi politik yang tumbuh menjadi dari gerakan humanisme Renaissance secara keseluruhan. Dalam surat untuk Guido Sete yang disebutkan mengakui kritik hipotetis yang dimiliki sepanjang masa perubahan alam dan bintang memainkan peran, dan hanya Tuhan yang tahu penyebab sebenarnya di balik perubahan sejarah.